pada sesi ini kita akan mendengarkan gambaran tentang kegiatan IDRIP yang akan dilaksanakan. Nah, untuk sesi ini Bapak Wisnu Wijaya akan menyampaikan arahan sekaligus gambaran umum tentang kegiatan-kegiatan IDRIP. Bapak Wisnu ini adalah Deputi Bidang Sistem dan Strategi di BNPB, sekaligus juga menjadi Sekretaris Dewan Pengarah di IDRIP. Ya, kemudian dilanjutkan nanti Bapak Lili Kurniawan selaku Deputi Bidang Pencegahan yang akan membawakan komponen 1. Tadi sudah diperkenalkan sebenarnya komponen 1, komponen 2. Komponen 1 itu adalah peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Nah, ini nanti komponen satunya ini akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak Lili. Kemudian Pak Lili ini adalah selaku Ketua PMU komponen 1. Nah, dilanjutkan pemateri yang ketiga adalah oleh Bapak Bambang Setio Prayitno. Beliau ini adalah Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika, Potensial dan Tanda Waktu. Nah, beliau ini adalah di IDRIP adalah selaku Wakil Ketua PMU komponen 2. Komponen 2 adalah tadi Pak Sadli sudah menyatakan sebenarnya perluasan jaringan, penguatan sistem monitoring dan kapasitas, dan peningkatan kualitas layanan informasi terkait ancaman geofisika. Baik, tanpa panjang lebar saya akan mengundang saja pemateri kita yang pertama Bapak Wisnu Wijaya. Waktu saya persilakan 10 menit Pak Wisnu. Terima kasih Pak Berton, yang saya hormati Pak Sestama, Pak Sadli. Lama sekali nggak ketemu Pak Sadli nih. Hampir lupa saya. Kemudian rekan-rekan di BMKG, Pak Lili, kemudian para narasumber, juga nanti para senior kalau sudah hadir juga untuk menanggapi paparan kita. Terima kasih telah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya singkat saja mau menjelaskan sedikit terkait dengan latar belakang adanya kegiatan kita terkait dengan IDRIP ini. Saya izin share untuk paparan. Baik, latar belakang dan gambaran umum apa yang kami harapkan pada saat-saat awal ditawari ini. Sebenarnya kita lebih banyak ditawarin, kemudian kita tangkap ini sebagai suatu peluang untuk kita membangun sistem early warning, multi hazard early warning, multi ancaman. Kita tahu bahwa kita mengalami beberapa bencana yang betul-betul mengejutkan ya. Kita selalu terkejut, tetapi itu memang manusia ada keterbatasannya. Tapi dari keterkejutan itu kita terus menapak untuk memperbaiki. Aceh menyebabkan kita punya PNBB. Kemudian juga terkaget lagi kemarin dengan gempa-gempa di Sulawesi Tengah, dan kita terkejut ada likuifaksi, ada gempa tsunami akibat longsor, kemudian juga di Selat Sunda kita seolah-olah kecolongan, tapi padahal juga nggak kecolongan juga karena kita memang belum mampu untuk mendeteksi itu secara akurat, sehingga diusulkanlah adanya satu pengembangan atau pembangunan perkuatan dari sistem kesiapsiagaan kita, dan salah satunya terkait dengan early warning ini. Tawaran itu muncul pada saat pertemuan World Bank dan IMF di Nusa Dua Bali. Waktu itu ada itu dengan case yang Palu. Jadi pembelajaran ini kita petik untuk investasi pengurangan risiko bencana, dan nanti ini sekali lagi ke depan ini dengan adanya COVID pasti akan perubahan lagi. Itu biasa, saya kira ini sesuatu yang dinamis kita mengembangkan itu. Kemudian juga di sini untuk penguatan rekonstruksi yang dan perkuatan-perkuatan lainnya untuk di Palu waktu itu, kemudian juga kapasitas peringatan ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini sebenarnya kita fokus pada kapasitas sistem peringatan dini. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Apa yang kita inginkan kita bangun adalah suatu platform ya, untuk bagaimana kita
meningkatkan early warning. Kita sepakat semuanya, kita samakan persepsi kita bahwa early warning itu bukan hanya sekedar sirine. Ini masih banyak di masyarakat ya. Kalau kita sih mungkin nggak ada masalah di beberapa yang kita satu pemahaman. Jadi ini lebih ke people centered multi hazard early warning system. Artinya masyarakat itu kita betul-betul kita libatkan, kita berdayakan. Kita mulai dari 4 kuadran ini kita sepakati bersama bahwa membangun early warning itu adalah membangun pengetahuan, pemahaman, dan juga sistem untuk memudahkan mendapatkan informasi. Yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan risiko. Pengetahuan risiko otomatis kalau kita berbicara risiko, itu juga berbicara tentang hazard, dan juga terkait dengan manusianya, kerentanan dan kapasitas. Nah, kemudian dari risiko ini yang terus kita update, ini para pakar di bidang hazard, kemudian kombinasi dengan orang-orang sosial juga di sini, sehingga bisa mendefinisikan masalah risiko. Risiko adalah lebih banyak urusan di BNPB. Kemudian kuadran 2, itu adalah kaitannya dengan full hazard, kita memantau hazard yang ada, ini sebagai contoh adalah BMKG dengan pemantauan tsunami-nya, dengan segala peralatan untuk memonitor hazard yang ada. Kemudian contoh yang lain adalah vulkanologi, itu dengan memantau karakteristik fenomena alam yang ada sehingga bisa menyimpulkan status-status level-level dari hazard. Yaitu dari mulai normal, waspada, siaga, dan sampai awas dari sisi hazard. Nah, setelah hazard itu kita berbicara terkait dengan risiko. Karena risiko itu lebih nanti kita memberikan informasi tidak hanya sekedar informasi hazardnya, tetapi sudah merupakan suatu perintah evakuasi, karena yang bertanggung jawab untuk keselamatan nyawa manusia ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Ini dalam undang-undangnya seperti itu. Jadi harus ada clear pembatasan bahwa mana yang hazard, mana yang risiko. Kemudian setelah kita bisa menetapkan, informasi pertama adalah masalah hazard, kita komunikasikan kepada masyarakat, dan selebihnya adalah masalah risiko, sehingga perlu diambil suatu tindakan untuk melakukan suatu penyelamatan. Dan kita harus berpikir untuk penyelamatan ini tidak harus selalu berpikir bahwa kita harus menggait masyarakat, tapi masyarakat kita siapkan informasinya yang tepat dan akurat, sehingga masyarakat bisa melakukan suatu tindakan-tindakan penyelamatan diri mereka pada saat-saat awal. Jadi survei di Jepang pada saat gempa Kobe itu menyatakan bahwa 35% selamat karena mampu menyelamatkan diri, kemudian 32% selamat karena diselamatkan oleh keluarga, dan 28% selamat karena diselamatkan oleh tetangga. Artinya 95% kemampuan untuk menyelamatkan diri pada tahap awal itu ada di masyarakat. Nah, kita berpikir di sini, platform ini harus kuat. Jadi saya juga di awal ini saya sampaikan bahwa platform kita bukan hanya platform tsunami dan gempa bumi, tetapi platform yang bisa mengintegrasikan semua informasi, baik itu seluruh ancaman bencana. Jadi makanya itu disebut multi hazard early warning system. Tetapi kita mulai saat ini kegiatan dengan IDRIP ini adalah lebih ke kita mengakomodir juga ancaman-ancaman yang terkait dengan gempa bumi dan tsunami yang dilaksanakan oleh BMKG. Nah, platform ini harus kita bangun untuk sebagai integrator semua informasi-informasi masalah hazard, kemudian dianalisis menjadi suatu risiko. Dan ini kita samakan persepsinya antara informasi yang diberikan dalam bentuk informasi hazard dan informasi berupa perintah evakuasi yang berbasis pada risiko. Nah, kemudian kuadran 4 adalah kuadran terkait dengan kemampuan atau kesiapsiagaan. Ini lebih memastikan bahwa semua perencanaan kesiapsiagaan itu ada di masyarakat dan kemudian di pemerintah daerah. Ini saya kira sangat relevan karena saat ini kita juga punya Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, kemudian juga sampai SPM yang ada di masyarakat, di daerah, di kabupaten kota. Itu harus kita optimalkan sekali bahwa yang melaksanakan adalah jajaran yang paling ujung sana adalah pemerintah daerah. Bukan semuanya harus kita memandu. Saya kalau membayangkan di awal bagaimana kita membangun sistem ini, bagaimana kita membangun platform ini sama dengan, saya mengulang lagi, sama dengan kalau kita bisa membayangkan yang terjadi nanti 2024,
itu kita punya suatu sistem informasi seperti yang tergambar atau kita biasa menggunakan, yaitu Google Maps. Jadi kalau jalan tol di sebelah saya ini macet merah di situ, saya pasti tidak akan mengambil jalan itu untuk pulang ke rumah. Saya pasti akan cari yang jalurnya hijau, yang cepat sampai ke rumah. Berarti kita menghindari resiko terjadi kemacetan di sana. Ini gambaran besarnya seperti itu yang akan kita bangun. Nah, kemudian untuk proyek prakarsa ketangguhan IDRIP ini sebagai tinjauan saja secara umum, seperti saya sampaikan tadi konsepnya, ini adalah Indonesia terpapar dengan berbagai macam ancaman bencana. Ini semuanya harus bisa kita fasilitasi nanti. Semua kekurangannya kita petakan dan kita perbaiki sistemnya. Jadi di sini nanti sangat-sangat tergantung atau sangat-sangat berdasar pada teknologi dan teknologi informasi komunikasi. Di samping tadi yang bagian hulu itu perkuatan pemahaman tentang risiko, yang kalau kita berbicara risiko sekali lagi bahwa ini urusan hazard, kapasitas, dan kerentanan masyarakat. Kemudian Bank Dunia mengusulkan untuk mendukung kita dan kita sepakati, kita terima untuk meningkatkan ini. Di situ ada kapasitasnya BNPB sama BMKG. Kebetulan BMKG memilih untuk kegiatan di gempa bumi dan tsunami, BNPB tetap akan membangun platform sama menyiapkan kemampuan masyarakat untuk memahami risiko, sehingga mereka nanti diharapkan mampu menyelamatkan diri dengan informasi yang kita berikan. Itu dengan tujuan tadi meningkatkan kesiapsiagaan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga tidak hanya pemerintah, sekali lagi bahwa urusan bencana bukan urusan pemerintah saja, tetapi juga yang kita sebut sebagai pentahelix berbasis komunitas. Ada di situ dunia usaha karena mereka juga terancam oleh ancaman bencana ini dan mereka juga akan merugi, jadi ini urusan bersama. Kemudian juga dari akademisi dan para pakar ada di situ untuk menyumbangkan pemikirannya dan sekaligus itu juga bisa terkena bencana, dan kemudian dari media itu harus kita satukan satu visi. Dan waktu pelaksanaan akan kita lakukan 2020 sampai 2024, di mana BNPB mengambil posisi pada saat ini kita akan sedikit menunda, artinya bahwa kita baru akan siap kemungkinan 2021 karena saat ini kami konsentrasi di COVID. Tapi tidak mengurangi concern kami bahwa ini kita akan mencapai target yang kita harapkan. Jumlah pinjaman 160 million US dollar, sekitar 2,3 triliun yang kita bagi tadi ada dua komponen besar. Satu terkait dengan hazard, itu dikelola oleh BMKG. Semua urusan untuk memantau hazard khususnya untuk gempa bumi dan tsunami itu ada di BMKG dan segala sistemnya. Dan kemudian sistem untuk komunikasi risiko itu ada di BNPB. Dalam hal ini adalah satu platform untuk mengintegrasikan semua. Jadi kita menggunakan peluang ini untuk bisa sekaligus membangun, sementara kita gunakan membangun yang masuk dari BMKG, tetapi tidak menutup kemungkinan informasi-informasi hazard lainnya dari kementerian yang lain itu juga bisa masuk ke BNPB dan kita proses menjadi suatu perintah evakuasi. Baik, beberapa permasalahan dampak dari peristiwa bencana 2018 ini yang tadi saya sampaikan ini memicu kita dan harus kita jawab. Ini dengan tadi karena kelemahan dari pemetaan atau Pak Wisnu 2 menit lagi. 2 minggu lagi, Mas. Jadi cukup lama, Mas ya. Oke, jadi untuk kesadaran pemahaman terkait dengan risiko, kemudian untuk sistem dan kapasitas manajemen darurat di tingkat daerah terbatas. Kemudian penyelarasannya kita tahu bahwa ini semuanya sebenarnya selaras dengan kebijakan-kebijakan baik internasional maupun di nasional. Kita punya RPJMN dan ini menjadi prioritas walaupun bahasanya mengatakan mitigasi multi ancaman, tapi sebenarnya itu idenya dari multi hazard early warning system. Kemudian rencana induk yang RIPB sampai 2045, 6 arahan presiden juga menyebut itu. Kerangka Sendai itu target G itu juga mengarah kepada hal-hal ini atau menyiapkan informasi terkait dengan early warning. Baik, kemudian prakarsa ketangguhan tadi sudah disebutkan komponen 1 kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat.
itu sekitar 70 juta US dollar, PIU-nya ada di BNPB, kemudian layanan peringatan dini geofisika itu ada di BMKG khusus untuk kegiatan ini ke gempa bumi dan tsunami. Kemudian yang ketiga ada dukungan implementasi proyek, itu lebih ke administrasi pendukung, itu ada 5 juta US dollar. Nah, ini beberapa sasaran keluaran yang akan kita targetkan, pengembangan platform, tadi sudah saya sampaikan, kemudian investasi pada peralatan untuk sistem monitoring peringatan dini, ini lebih Pak Wisnu bisa mendengarkan suara saya? Iya, kami kira ini ada Pak Wisnu. Baik, mungkin itu adalah slide yang terakhir sebenarnya dari Pak Wisnu. Mohon maaf Pak Wisnu, karena kami tidak bisa mendengar. Pak Wisnu. Ini putus lagi ini Ya, yang baik Pak. Sekarang masuk enggak Pak Berton? Sudah masuk Pak. Tidak masuk, ya sudah saya mengakhiri aja. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Wisnu. Tapi kok Pak Berton bisa komunikasi dengan saya kalau nggak masuk? Tadi ada putus, tapi kami sudah melihat bahwa ada slide pertama dan kami kira peserta tadi sudah sempat membaca slide Bapak karena slide-nya. Oke, lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang kami hormati, tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan 4 komponen kunci sebenarnya pada sistem peringatan dini, yaitu pengetahuan risiko, kemudian penyebaran dan komunikasi risiko, dan yang ketiga adalah pemantauan dan layanan peringatan, serta yang terakhir adalah kemampuan respons. Dan ini sebenarnya proyek ini akan bermain di 4 area ini. Nah, itu nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Lili dan juga Pak Bambang. Jadi di 4 komponen tadi, join kegiatan ini antara BNPB dan BMKG ini akan kita dengarkan dari Pak Lili selaku Deputi Bidang Pencegahan mengenai komponen pertama, yaitu peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan. Namun sebelum ke Pak Lili, mohon maaf Pak Lili, kami bersama kita sudah ada penanggap, sebenarnya saya sapa dulu para penanggap kita. Sudah ada Pak Eko Teguh, Pak Profesor Rizal Bur, kemudian Bapak Surya Rahman Muhammad, dan Ibu Harkunti. Sementara kita tunggu lagi dari Kemendagri 1 orang sebenarnya saat ini belum bisa bersama dengan kami. Baik, kami ingatkan lagi pertanyaan bisa disampaikan di Q&A dan chat juga bisa nanti ditanya di sana. Pak Lili, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Berton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sestama BNPB, Pak Deputi Geofisika BMKG, Pak Sadri, Pak Wisnu, Deputi Sistem dan Strategi, kemudian para pejabat BNPB dan BMKG, kemudian juga para penanggap, ada Ibu Harkunti, Pak Eko Teguh, kemudian Prof. Rizal Dibrur, dan Bang Surya Rahman. Saya akan coba untuk menyampaikan secara singkat saja mengenai penjelasan teknis komponen 1. Nah, saya coba slide untuk menyampaikan di sini. Komponen 1 adalah peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Di dalam paparan ini paling tidak ada 4 hal yang akan kami sampaikan mengenai latar belakang, garis besar pelaksanaan dan kegiatan kunci IDRIP, kemudian juga apa itu komponen 1, dan siapa saja yang akan menerima manfaat dari kegiatan ini.
Baik, ini saya kira saya tidak akan mengulang terlalu banyak. Tadi Pak Wisnu sudah sampaikan bagaimana Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana alam tertinggi. Makanya kita perlu melakukan sesuatu untuk mengurangi kerugian, mengurangi korban jiwa, dan juga kerusakan lingkungan terkait dengan ancaman bencana. Saya akan lanjut saja mengenai garis besar kegiatan pelaksanaan IDRIP. Jadi untuk IDRIP ini sendiri terbagi menjadi 3 komponen, di mana komponen 1 adalah tentang peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Ini PIU-nya ada di BNPB. Kemudian untuk komponen 2, ini layanan peringatan dini geofisika. Ini PIU-nya ada di BMKG, serta komponen ketiga adalah dukungan implementasi proyek. Ini PIU-nya ada di BNPB. Jadi komponen 1, 2, dan 3 ini bersinergi bersama-sama untuk membangun IDRIP ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya akan sedikit lama menjelaskan di sini mengenai investasi dan kegiatan kunci IDRIP. Jadi IDRIP ini adalah salah satu bagian agenda pembangunan nasional yang didukung oleh Bank Dunia sebagai mitra pembiayaan. Nanti pada akhir 2024, begitu, paling tidak selesainya IDRIP akan menyelesaikan 5 investasi yang kita rencanakan. Yang pertama adalah bagaimana kita sudah bisa membangun platform untuk peringatan dini, multi-hazard early warning system. Tadi Pak Wisnu juga sudah sampaikan, MHEWS ini menjadi tujuan besar kita, walaupun nanti dalam 4 tahun ke depan, kita lebih banyak diisi oleh tsunami dan gempa bumi di sini. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan investasi terkait dengan data dan peralatan. Ini nanti akan banyak dihasilkan oleh komponen 2 dari BMKG. Kemudian yang ketiga adalah investasi terkait dengan sumber daya manusia. Kita mengharapkan setelah selesainya kegiatan ini, banyak sumber daya manusia yang sudah kita hasilkan di sini. Tingkat-tingkat kepakaran maupun profesional dari semua pelaku dari IDRIP ini. Tidak hanya yang ada di BNPB, tidak hanya yang ada di BMKG, tetapi juga kawan-kawan universitas maupun praktisi yang nanti akan terlibat dalam kegiatan IDRIP ini. Kemudian yang keempat, kita berharap kita akan punya manajemen knowledge begitu, investasi untuk pengetahuan kita setelah kita nanti menjalankan semua komponen yang ada di kegiatan IDRIP. Dan yang kelima, kita mengharapkan ini akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada saat pendanaan dari Bank Dunia ini terkait dengan IDRIP. Sehingga kegiatan kunci yang perlu kami jelaskan pada masyarakat terkait dengan IDRIP ini, kita bagi menjadi 4 kuadran dari penanganan atau yang ada di dalam IDRIP, khususnya kaitannya dengan tsunami dulu. Nah, yang pertama adalah kuadran pertama, Q1 adalah pemahaman mengenai risiko bencana. Ini ada 3 kegiatan yang terkait dengan pemahaman risiko bencana. Yang pertama adalah bagaimana kita akan menghasilkan lokasi-lokasi yang memiliki risiko secara detail. Ini pemetaan secara detail. Sehingga kita akan punya database yang cukup lengkap dari berbagai daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Kemudian yang kedua adalah adanya kajian risiko tsunami. Kajian risiko tsunami bukan hanya kajian mengenai ancamannya saja, tetapi juga masalah kerentanan dan kapasitas. Sehingga aspek sosial juga menjadi bagian dari yang kita hasilkan dari kajian risiko ini. Kemudian yang ketiga adalah adanya knowledge management. Jadi kita berharap semua pengetahuan, semua informasi, ini semua kita bisa bukukan, kita bisa dokumentasikan dengan baik. Sehingga nanti kita akan punya knowledge management yang betul-betul baik dari sisi gempa bumi dan tsunami. Kemudian untuk
Q2 atau pemantauan dan analisis data ini sebenarnya banyak dilakukan. Yang warnanya kuning ini adalah komponen-komponen 2 yang dilakukan oleh teman-teman dari BMKG. Tetapi di komponen 1 paling tidak ada 4 kegiatan yang juga akan mendukung, saling bersinergi dengan komponen 2. Yang pertama adalah membangun platform untuk MHEWS. Kita akan siapkan ibaratnya ini satu rumah, kamar-kamar yang terkait dengan semua ancaman bencana yang ada di Indonesia. Mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, erupsi gunung api, dan lain-lain. Kita akan siapkan kamar-kamar ini, dan kamar-kamar ini harapannya nanti akan kita masukkan data-data, kemudian juga peringatan dini dari berbagai ancaman bencana. Nah, untuk yang tsunami, nanti hasil dari tsunami ini juga akan kita masukkan dalam kamar itu. Kemudian yang kedua adalah integrasi data. Kita berharap memiliki data-data yang cukup banyak yang terintegrasi dari berbagai kementerian lembaga, termasuk di sini di dalamnya kita mulai dari data mengenai gempa bumi dan tsunami, dari data ancamannya, kerentanan, dan kapasitasnya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan yang terkait dengan analisis untuk platform. Nah, ini adalah peran-peran dari para pakar, peran-peran dari perguruan tinggi untuk melakukan analisis terkait dengan platform yang sudah dibangun, sehingga kita akan memiliki satu pemahaman yang sama terkait dengan informasi yang harus disampaikan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah mengenai bagaimana DSS-nya kita bangun di sini, sehingga informasi-informasi yang sudah dibuat dalam analisis platform tadi bisa langsung disampaikan. Nah, kemudian yang Q3 adalah diseminasi informasi. Bagaimana kemudian informasi yang kita peroleh dari Q2 tadi, ini bisa sampai ke pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ada 4 kegiatan yang ada di Q3 ini dalam komponen 1. Yang pertama adalah bagaimana jaringan atau layanan penghubung portal itu kita bangun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana diseminasi multimoda ini dilakukan. Jadi informasinya tidak hanya menggunakan sirine, tapi semua moda kita akan gunakan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita harus menyiapkan rencana kontingensi yang sudah ada atau yang belum ada. Kita siapkan sehingga apapun yang dilakukan, apapun informasinya, ini bisa langsung ditanggapi baik oleh pemerintah daerah atau untuk masyarakat. Kemudian yang nomor 4 adalah penguatan Pusdalop, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, sehingga ini sudah ada interkoneksi di sini antar pusat dan daerah. Kemudian yang Q4 itu adalah bagaimana penguatan respon masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Q1, 2, dan 3 ini tidak ada artinya kalau kemudian masyarakatnya tidak merespon dari apa yang dilakukan oleh peringatan dini. Paling tidak ini ada 3 kegiatan yang cukup besar di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk evakuasi mandiri. Setelah nanti masyarakat, pemerintah daerah mendapatkan informasi tadi, mereka harus merespon dengan menyiapkan sarana prasarana untuk evakuasi mandiri. Yang kedua, 2 menit lagi. Yang kedua adalah kaitannya dengan drill dan bagaimana perkuatan komunitas yang ada di level desa untuk tsunami. Kemudian yang ketiga adalah penguatan keluarga-keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana atau tsunami dan gempa bumi tadi, sehingga semua informasi ini bisa masuk ke dalam satu sistem yang kita bangun. Baik, saya kira ini komponen 1 lebih banyak memfokuskan pada hal-hal yang kaitannya dengan
penguatan yang ada di masyarakat. Kemudian penerima manfaat ini cukup harus kita jelaskan dengan baik bahwa yang menerima manfaat ini selain oleh kementerian lembaga, baik BNPB, BMKG, juga pemerintah daerah. Tetapi yang paling banyak menerima manfaat kita harapkan adalah masyarakat. Masyarakat akan memiliki ketangguhan, memiliki kesiapsiagaan untuk betul-betul merespon, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Juga pemerintah daerah akan memiliki satu sistem yang cukup baik untuk kemudian juga merespon setelah kita mendapatkan informasi dari lembaga terkait. Saya kira Pak Berton, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sampai pada masyarakat dan insya Allah semua apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Lili yang sudah menyampaikan materinya tadi. Yang bisa saya simpulkan mungkin pada apa yang disampaikan oleh Pak Lili adalah bagaimana komponen-komponen kegiatan IDRIP tadi, komponen 1, 2, 3, 4, kuadran 1, 2, 3, 4 yang mendukung kepada penguatan masyarakat siap siaga, kesiapsiagaan terutama. Baik, Pak Lili, terima kasih. Dan satu lagi pemateri pada sesi pertama ini, yaitu Bapak Bambang Setio Prayitno. Beliau ini adalah Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika, Potensial, dan Tanda Waktu. Beliau ini akan menyampaikan komponen 2 dari kegiatan IDRIP, yaitu perluasan jaringan, penguatan sistem monitoring, dan peningkatan kapasitas layanan informasi terkait ancaman geofisika. Kepada Pak Bambang, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Berton. Yang kami hormati Bapak Sestama BNPB dan Bapak Deputi Geofisika serta para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di BNPB maupun di BMKG serta para hadirin yang hadir di webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon ditampilkan di presentasinya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami di BMKG tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa kegiatan proyek prakarsa ketangguhan bencana Indonesia ini, kami di BMKG berada di komponen kedua, yaitu perluasan jaringan, penguatan sistem monitoring, serta peningkatan kualitas layanan informasi terkait ancaman geofisika. Kalau kita melihat ke dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, di sini ada di poin 39 tentang penguatan sistem peringatan dini bencana. Dalam hal ini di sini adalah manfaatnya untuk meningkatkan kecepatan penyampaian peringatan dini bencana, terutama di sini bencana tsunami ya, yang diakibatkan oleh gempa bumi dari 5 menit menjadi 3 menit. Slide berikutnya. Nah, fokus dari komponen 2 ini adalah yang pertama adalah penguatan kapasitas pemantauan untuk ancaman bahaya geofisika. Selanjutnya adalah pengembangan perakiraan berbasis dampak dan produk-produk peringatan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas. Investasi kunci di sini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, penguatan kapasitas institusi, dan pengembangan kapasitas staf atau SDM yang ada di BMKG. Pengadaan dan pemasangan instrumentasi seismologi, terutama di sini, dan sistem monitoring. Lalu di sini ada fasilitas pertukaran data seismik, sistem pemrosesannya, pengarsipannya, pemodelan tsunami, dan pemrosesan perakiraan lokal melalui komputasi berkinerja tinggi, serta penyusunan petunjuk teknis operasional. Slide berikutnya. Nah, komponen 2 ini tentang layanan peringatan dini geofisika,
adalah upaya untuk meningkatkan layanan BMKG dengan mengembangkan layanan informasi produk peringatan dan inisiatif pengembangan kapasitas kelembagaan, meningkatkan dan memperluas jaringan pemantauan seismik, sistem telekomunikasi, dan TIK, dan sistem pemrosesan data. Jadi di komponen 2 ini ada 3 ya. Ya 21 adalah untuk layanan sistem peringatan dini, subkomponen 22 adalah untuk jaringan pemantauan dan kapasitas peringatan dini, dan subkomponen 23 adalah penguatan kapasitas lembaga. Berikutnya. Nah, layanan peringatan dini yang komponen 2 adalah meningkatkan layanan BMKG dengan mengembangkan layanan informasi, produk peringatan, dan inisiatif pengembangan kapasitas kelembagaan, meningkatkan dan memperluas jaringan pemantau seismik serta telekomunikasi dan sistem perurusan data. Di subkomponen 1 bisa kita lihatnya adalah beberapa contoh hal berikutnya adalah uraian kegiatannya. Ini adalah satu contoh uraian kegiatan untuk komponen 21 adalah upgrading sensor Libra mini regional, di mana kita akan melakukan penggantian ya sensor deteksi sinyal gempa tersebut ya untuk jaringan khususnya yang usia sensornya yang sudah melampaui masa lifetime dan juga sudah beberapa yang mengalami kondisi off. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita kembali ke halaman yang terakhir yang live timeline ya. Mohon ke timeline Bu atau siapa? Halaman 29 ya. Ya, timeline. Timeline, halaman berikutnya lagi. Ya. Ya, ini. Baik, Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan proyek komponen 2 ini, berdasarkan timeline yang sudah kita buat, pada tahun 2020 ini adalah kita dalam persiapan proyek. Nah, sedangkan di tahun 2021 adalah awal pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah prioritas peralatan Inatius, ya, Indonesia Tsunami Early Warning System, beserta jaringan dan database yang akan kita mulai bangun di situ. Sedangkan di tahun 2022, pelaksanaan berikutnya tentunya untuk terus lagi mengembangkan untuk peralatan Inatius, ya, peralatan Inatius. Yang kedua juga jaringan dan database. Jadi secara bertahap, ya tahap awal di 2021 untuk peralatan Inatius dan jaringan database dilanjutkan di tahun 2022. Dan ditambah di 2022 ini adalah dengan capacity building, serta dengan pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir di tahun 2023, itu masih sama ada tentunya peralatan Inatius dan jaringan, tentunya dengan bertambahnya peralatan, perlu jaringan dan database juga harus dikembangkan secara bersamaan. Dan capacity building serta infrastruktur. Jadi diharapkan nanti dalam implementasi kegiatan ini dari BMKG itu akan terimplementasi dari tahun 2020 yang saat ini adalah persiapan, dan terakhir di tahun 2023 pelaksanaan kegiatan diharapkan selesai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mempersingkat waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian Pak Berton, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Waktunya hanya 7 menit sebenarnya, dan yang kami tangkap di sini adalah bahwa BMKG dalam dalam kegiatan IDRIP ini lebih pada membangun jaringan ataupun sistem yang mendukung nanti BNPB dalam hal ini proyeknya kegiatannya di tingkat masyarakat. Jadi ini adalah perpaduan yang sangat baik menurut kami, karena satu hal informasinya itu harus informasi dari BMKG untuk adanya gempa bumi dan tsunami harus segera masyarakat dapat respon tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Lili di kuadran keempatnya. Baik, itu tadi sesi pertama sudah kita lalui. Nah, untuk sesi kedua ini lebih kepada menyampaikan potensi dampak dari proyek tersebut. Kita sudah lihat tadi
ada Pak Lili menyampaikan bahwa kegiatan IDRIP ini lebih yang untuk BNPB lebih kepada tingkat masyarakat, dan sedangkan untuk BMKG tadi adalah lebih kepada jaringan. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini adalah inti dari pertemuan hari ini. Kedua pemateri yaitu Bapak Afriel Rusa selaku Direktur Peringatan Dini dari BNPB dan Bapak Tiar Prasetya Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami di BMKG akan membahas kira-kira potensi apa sih nih yang akan terjadi pada saat kegiatan ini dilakukan. Ada nggak dampaknya terhadap masyarakat? Ada masyarakat yang terganggu atau penghidupan yang terganggu atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ini. Nah, ini juga yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh para tiga pemateri tentang terkait dengan kegiatan IDRIP. Mungkin Bapak Ibu sekalian melihat mungkin potensinya ini ada di potensi dampaknya ini ada di A, B, C. Silakan disampaikan kepada kami di Q&A sehingga nanti kami bisa merespons dan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian atas untuk penyempurnaan dokumen ESMF yang akan kami sempurnakan di kemudian hari. Baik, tanpa berpanjang lebar saya akan panggilkan saja, sudah bersama kita Pak Afriel Rusa dan Pak Tiar. Untuk pemateri pertama sesi kedua ini saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Afriel Rusa yang akan menyampaikan potensi risiko lingkungan hidup dan sosial kegiatan IDRIP ini sampai nanti adanya keterbukaan informasi seperti apa. Silakan Pak Afriel Rusa. Baik, terima kasih moderator Pak Berton. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Deputi Bidang Geofisika BMKG, Pak Sadli, selamat siang. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Pak Wisnu, Deputi Bidang Pencegahan, Pak Lili, rekan-rekan dari BNPB dan BMKG yang hadir dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Saya kebagian tugas untuk menyampaikan kerangka manajemen lingkungan dan sosial IDRIP. Nah, tadi disampaikan apa itu IDRIP, sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian apa saja komponen yang ada dalam IDRIP, tadi disampaikan ada komponen 1, di mana itu PMU-nya ada di BNPB, kemudian komponen 2 dari BMKG. Saya 20 menit ya Pak? Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan sampaikan sedikit ya, pembahasan tentang tata kelola dampak lingkungan dan sosial dari IDRIP ini sendiri. Nah, kalau kita lihat intinya ya, komponen manajemen sosial dan lingkungan ini yang kita kenal di dalam Own Agreement-nya itu adalah Environmental and Social Management Framework. Tadi disampaikan oleh Pak Sestama, ESMF. Pada intinya adalah dokumen yang menyangkut bagaimana tata kelola lingkungan dan sosial terkait rencana pelaksanaan program IDRIP. Nah, dokumen ini disiapkan bersama-sama oleh BNPB dan BMKG. Dan intinya adalah dalam dokumen ini mengidentifikasi potensi risiko dampak lingkungan dan sosial yang mungkin akan timbul ketika program atau proyek ini dilaksanakan. Nah, ini yang secara umum dokumen itu isinya itu. Kemudian di dalam dokumen itu juga direncanakan upaya-upaya mitigasi apa yang harus dilakukan dalam meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi. Jadi kalau kita lihat secara umum, mungkin barangkali Bapak Ibu kita kenal dengan ada AMDAL mungkin barangkali di Indonesia ya. Jadi sebelum proyek dilaksanakan perlu ada analisis, ada nggak seberapa besar risiko terhadap lingkungan atau kehidupan sosial masyarakat di sekitar proyek. Nah, intinya ESMF itu kami pahami seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya dokumen ini kita bisa meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi ketika proyek itu dilaksanakan. Lanjut, kemudian dari
Untuk pemudahkan pembahasan tadi kami coba bagi dalam 4 subtopik. Ya tadi ada kita sampaikan manajemen lingkungan sosial, kemudian langkah mitigasi dan potensi risiko, kemudian pelibatan pemangku kepentingan, serta mekanisme keluhan dan umpan balik. Nah, ini dalam slide ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya SMF adalah bagian terakhir dalam dokumen tata kelola. Nah, SMF ini disusun berdasarkan dokumen ESCP, Environmental and Social Commitment Plan. Ini adalah komitmen dari World Bank sebagai yang memberikan pembiayaan kegiatan IDRIP untuk melaksanakan mengaplikasikan standar lingkungan dan sosial, environmental and social standard yang dimiliki oleh World Bank. Dan itu harus dilakukan atau dianalisa untuk setiap program atau kegiatan atau proyek yang dibiayai oleh World Bank. Jadi World Bank sendiri sebenarnya sudah punya standar sosial dan environmental lingkungan yang nanti akan dipadukan dengan standar-standar yang ada berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, ESCP ini adalah merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari loan agreement. Yang terpisah sampaikan tadi berisi tentang komitmen World Bank untuk memperhatikan atau mengelola dengan baik dampak lingkungan sosial dari proyek IDRIP ini. Nah, kemudian berdasarkan itulah terbentuk atau disusun ESMS sebagai kerangka kerja yang berisikan mitigasi untuk meminimalisir risiko lingkungan sosial dari pelaksanaan proyek dan serta rencana-rencana mitigasi apa yang harus dilakukan ketika risiko itu ada. Lanjut. Nah, di sini disampaikan ada 9 dari standar sosial dan lingkungannya versi World Bank yang dimiliki oleh World Bank. Kita lihat SS1, ESS1 penilaian dan pengelolaan risiko, kemudian S2 kondisi tenaga kerja dan lingkungan kerja. Ini adalah standar-standar yang risiko dan lingkungan yang dimiliki oleh World Bank. Kita tidak melihat adanya ESS9. Nah, karena di situ tidak terlalu relevan dimasukkan sebagai bagian analisa risiko lingkungan dan sosial di proyek IDRIP ini. Karena itu terkait pembiayaan dari perwakilan World Bank yang ada mediasi jika pembiayaan World Bank diberikan kepada lembaga mediasi tidak langsung kepada penerima pinjaman. Nah, ini jadi ada 9 standar sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi dalam proyek IDRIP berdasarkan standar yang ditetapkan oleh World Bank. Lanjut. Nah, selanjutnya tidak hanya standar yang dimiliki oleh World Bank untuk pelaksanaan IDRIP ini, kita juga melihat kerangka regulasi pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada di Indonesia. Nah, ini disinergikan dengan standar-standar yang sudah ditetapkan World Bank dan sepertinya kalau kita lihat adalah adanya sinergi antara satu standar dengan kerangka regulasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini disampaikan ada beberapa permasalahan, yaitu beberapa hal ya, indikator tentang bagaimana mengelola dampak lingkungan yang timbul, kemudian bagaimana pengadaan tanah dan permukiman kembali secara paksa. Nah, ini ada beberapa regulasi-regulasi yang bisa mendukung bagaimana program IDRIP ini bisa diterima, baik di standar World Bank maupun dengan kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, ini barangkali yang menjadi kerangka acuan dalam melaksanakan program dan proyek IDRIP ini ke depan. Ini ada beberapa kerangka regulasi, lanjut. Dan mungkin kami tidak sebutkan satu persatu, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa melihat indikator-indikator apa saja yang dipertimbangkan dari kerangka regulasi pengelolaan lingkungan sosial versi berdasarkan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Ada pencemaran lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat adat, keterbukaan informasi, dan sebagainya. Nah, ini yang disinergikan satu dengan lain sehingga dokumen inilah yang menjadi standar acuan nanti yang akan dipakai dalam pelaksanaan program IDRIP ini ke depan. Lanjut.
Lanjut. Nah, kita masuk ke apa itu ESMF itu sendiri. Seperti saya sampaikan di depan, bahwasanya SMF itu memberikan garis besar prinsip kebijakan prosedur, pengaturan keorganisasian, proses screening, dan selanjutnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap persiapan dan implementasi kegiatan proyek IDRIP tidak menimbulkan atau dapat meminimalisir dampak merugikan dari aspek lingkungan dan sosial. Jadi seperti telah disampaikan tadi, harapannya adalah proyek framework ESMF ini memberikan guideline kepada pelaksana, mulai dari PMU, Project Management Unit, sampai PIU-nya, Project Implementing Unit, yang akan melaksanakan proyek di lapangan dan berdasarkan dokumen ESMF yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini diharapkan tidak bertentangan dengan kondisi yang ada di lapangan dan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian, dokumen ESMF ini terdiri dari 2 volume. Ada volume 1, ada volume 2. Nah, ini barangkali yang perlu kita cermati. Di volume 1 itu mengatur tentang mekanisme prosedur kerja, kemudian juga menganalisis potensi dampak lingkungan, kemudian mengembangkan mekanisme penanganan keluhan, dan menetapkan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan sosial di dalam proyek. Kemudian volume 2 lebih kepada menyediakan template, ya berarti ini sepertinya adalah sifatnya yang operasional sekali, kemudian mungkin dalam bentuk matriks ataupun instrumen-instrumen yang terkait dengan upaya-upaya mengatasi potensi risiko dan dampak lingkungan sosial yang diidentifikasi dari kemungkinan pelaksanaan program IDRIP ini ke depan. Nah, jadi dari sampai tadi ada 2 volume dari ESMF ini. Nah, bagaimana selanjutnya menghasilkan ESMF ini? Lanjut, Mas. Nah, ini ada proses kegiatan screening ya dari manajemen risiko ESMF. Jadi semua subprojek atau kegiatan yang sudah direncanakan itu akan dilakukan screening oleh World Bank. Screeningnya itu adalah membuat daftar negatif terhadap risiko lingkungan dan sosial. Nah, jadi coba di screening semua proyek yang diajukan, kemudian di screening sejauh mana proyek itu aman atau memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Nah, ini dilakukan. Kemudian setelah itu aman dan kita daftar negatifnya tidak cukup besar, sehingga dibuatlah rencana ESMF ini. Di dalam ESMF ini sudah disampaikan tadi mekanisme prosedur kerja, rencana SOP dan sebagainya. Nah, agar kita tidak memakai standar yang ada di World Bank saja, maka di sisi lain ada UKL, UPL yang biasa kita gunakan, yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian upaya pemantauan lingkungan hidup pun juga dilakukan, sehingga dari analisis itu akan keluar izin lingkungan. Nah, ketika izin lingkungan keluar, kemudian rencana ESMF disetujui, maka barulah dilaksanakan pelaksanaan program. Di sana itu ada instrumen, kemudian pemantauan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan sebagainya. Jadi memang harus diselaraskan antara aturan-aturan yang ada di World Bank, juga di aturan yang ada di kita di pemerintah Republik Indonesia. Itu kemudian lanjut. Nah, apa-apa saja yang kita nilai atau langkah mitigasi apa saja yang disampaikan dalam dokumen ESMF ini. Nah, ini mungkin barangkali yang Bapak Ibu bisa lihat. Tadi disampaikan kita punya 4 komponen kita di komponen 1 yang bertanggung jawab BNPB, ada 4 subkomponen sesuai dengan kuadran tadi yang disampaikan oleh Pak Lili dan Pak Wisnu, dan kita fokus untuk itu. Misalkan di sini ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran risiko bencana. Tadi Pak Lili menyampaikan bahwasanya di komponen 1 itu ada lokus dan risiko, ada kajian risiko, ada knowledge management. Nah, ini sebagian besar itu adalah kaitannya dengan kajian dan penyiapan peralatan software yang terkait bagaimana upaya kajian risiko diberikan kepada masyarakat atau disiapkan, karena itu terkait peta risiko dan sebagainya.
Nah, kalau kita lihat dari potensi risiko terhadap lingkungan dan sosial, mungkin ini tidak terlalu besar, jadi risikonya di sini rendah. Paling kita akan fokus kepada bagaimana limbah elektronik ya barangkali, karena nanti akan ada pengadaan software, mungkin pengadaan hardware yang mungkin barangkali akan memberikan akses kepada lingkungan sosial. Misalnya di sini limbah elektronik. Nah, kemudian bagaimana langkah mitigasi dilakukan? Nah, ini ada di sebelah kolom paling kanan upaya-upaya yang kita lakukan dalam memitigasi atau meminimalisir risiko tersebut. Kemudian di komponen 1-2 ada peningkatan layanan kualitas. Tadi disampaikan oleh Pak Lili, ada kita buat platform, integrasi data, analisis platform, DSS, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan data dan informasi. Nah, mungkin keterkaitan dengan dampaknya terhadap risiko lingkungan dan sosial juga tidak besar. Seperti halnya tadi, mungkin masalah ketenaga kerjaan, kemudian mungkin masalah elektronik, pengadaan hardware atau software tadi yang mungkin menjadi limbah elektronik. Nah, barangkali ini tidak terlalu besar terhadap risiko lingkungan dan sosial. Lanjut. Nah, 1-3 kita melakukan penyebaran informasi. Nah, di sini disampaikan kegiatan di penyebaran informasi lebih kepada pembuatan layanan penghubung, diseminasi multimoda, kemudian pembangunan pusdalop. Nah, seperti pembangunan pusdalop mungkin agak sedikit ada limbah konstruksi mungkin. Kemudian juga pengadaan multimoda, mungkin ada limbah elektronik atau dan sebagainya ya, seperti hal-hal tersebut. Kemudian kita siapkan langkah-langkah mitigasinya seperti apa. Apakah perlu kita melakukan AMDAL atau cukup dengan UKL UPL saja? Nah, itu yang perlu dicermati nanti oleh pelaksana kegiatan di lapangan tentang upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan. Kemudian terakhir ada peningkatan kemampuan respon. Tadi disampaikan masalah isinya adalah sarana evakuasi mandiri, sarana prasarana evakuasi mandiri. Nah, ini terkait akan masyarakat, kemudian juga mungkin ada sedikit mungkin masalah warisan, tanah, budaya. Nah, ini apakah memang sejauh mana mungkin nanti penyiapan sarana dan prasarana evakuasi mandiri akan mempengaruhi masalah pertanahan atau kesehatan masyarakat atau peran kelompok rentan sebagainya. Nah, ini dibuatkan langkah-langkah mitigasinya di kolom yang paling kanan. Jadi halnya sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan itu dilakukan tanpa menimbulkan efek yang besar kepada sosial dan lingkungan masyarakat. Intinya seperti itu. Nah, nanti yang untuk komponen 2, mungkin rekan saya dari BMKG yang akan menyampaikan tentang pengukuran mitigasi potensi risiko lingkungan untuk komponen 2. Lanjut. Penanganan keluhan dan umpan balik. Nah, ini seperti disampaikan tadi, bahwasanya kegiatan atau implementasi kegiatan IDRIP ini dilaksanakan secara paralel oleh BNPB dan BMKG. Jadi proyeknya akan berjalan secara paralel, dan banyak pihak yang akan terlibat di dalam kegiatan aktivitas ini. Dan kami percaya dengan banyaknya aktor atau stakeholder yang akan terlibat, termasuk juga di dalamnya masyarakat, terutama untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, saya rasa mungkin akan banyak juga keluhan atau mungkin tantangan yang mungkin akan timbul di lapangan. Nah, untuk itu, karena banyaknya pihak juga, ini kita harapkan pengawasan dari para pihak dalam kegiatan implementasi ini, sehingga diharapkan dengan banyaknya pengawasan yang dilakukan oleh multi pihak, sehingga diharapkan kinerja proyek ini ke depan jauh lebih baik. Nah, kalaupun ada keluhan, adapun ada saran, masukan, respon dari masyarakat apapun stakeholder terkait, maka proyek ini menyiapkan mekanisme penyampaian keluhan dan masukan umpan balik yang terkait dengan IDRIP. Nah, itu nanti di selanjutnya, Mas. Lanjut. Nah, di sini sampai bagaimana proses penanganannya. Nah, bisa disampaikan langsung mengirimkan surat elektronik ke alamat email yang sudah tertera di layar. Kemudian untuk aktivitas komponen 1 dan 3 itu dilaporkan ke BNPB. Sedangkan untuk keluhan atau umpan balik segala aktivitas pada komponen 2 itu dilaporkan kepada BMKG. Karena tadi disampaikan PMU 1 adalah BNPB, kemudian untuk PMU 2 adalah BMKG, kemudian untuk komponen sekretariat itu ada di BNPB. Jadi
komponen 1 dan 3 menjadi tanggung jawab BNPB untuk merespon keluhan atau adanya masukan dari masyarakat atau stakeholder terkait. Nah, respon dari pelaporan ini diharapkan paling lambat dalam 5 hari setelah laporan kami terima. Dan kemana harus disampaikan? Kalau di BNPB bisa disampaikan melalui pejabat pengelola informasi PPID ini. Ya, PPID di BNPB, dan kemudian untuk BMKG disampaikan melalui Inspektorat BMKG. Nah, ini bentuk atau proses penanganan keluhan dan umpan balik untuk program IDRIP ke depan. Lanjut. Sedikit lagi. Nah, saya rasa ini penanganan keluhan tapi sudah disampaikan tadi. Keluhan akan disampaikan di unit paling terendah dalam pelaksanaan lapangan, yaitu PIU-nya, Project Implementing Unit, yang ada di 2 komponen tadi. Kemudian kalau tidak selesai, baru diangkat ke level atasnya Project Management Unit. Dan kalaupun tidak selesai, baru disampaikan di Central Project Management Unit yang menjadi penanggung jawabnya adalah BNPB. Lanjut. Nah, ini struktur organisasi, seperti disampaikan, kita punya steering committee yang cukup banyak yang terkait dengan apa-apa yang program dilakukan oleh DRIP. Kemudian disampaikan CPMU adalah BNPB, jadi Komite Pusat Pengelola Project adalah BNPB. Di dalam hal ini adalah Pak Sestama BNPB ya sebagai ketua. Nah, kemudian untuk PMU BNPB itu komponen 1 tadi disampaikan adalah diketuai oleh Deputi Pencegahan Pak Lili Kurniawan. Kemudian PMU BMKG 2 itu Deputi Bidang Geofisika ya, Pak Sadli. Nah, kemudian ke bawah PIU di BMKG atau BNPB itu rata-rata adalah eselon 2 yang memang terkait dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kemudian untuk komponen 3 itu ada sekretariat CPMU, IDRIP. Nah, itu langsung di bawah Pak Sestama sebagai Ketua Pusat Pengelola Project IDRIP. Nah, ini barangkali justru juga ada Task Team Leaders World Bank yang akan berkoordinasi dengan CPMU dalam pelaksanaan selama durasi proyek berlangsung. Saya rasa itu Pak Berton dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan paparan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afliar Rosa yang sudah menyampaikan paparannya. Tadi disampaikan ada bagaimana proses screening dampak negatif. Jadi berusaha mencegah adanya dampak negatif terhadap baik itu lingkungan maupun sosial. Kemudian tadi kita lihat ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan mitigasi terhadap dampak sosial maupun lingkungan yang dikatakan tadi sangat rendah atas kegiatan IDRIP ini untuk komponen 1. Kemudian tadi bagaimana keluhan tadi disampaikan alurnya serta siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta menjawab keluhan-keluhan tersebut. Baik, untuk pemaparan yang kedua adalah Bapak Tiar yang dalam hal ini ada dari BMKG. Ini juga sama materinya sebenarnya, ini lebih kepada komponen 2. Apa sih dampak negatif dari sosial maupun negatif terhadap lingkungan dari komponen 2 ini. Untuk itu saya persilakan untuk Bapak Tiar menyampaikan paparannya. Bapak, saya persilakan sekitar 20 menit. Baik, mohon izin. Terima kasih Pak Berton. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian, Bapak. Mohon izin, kami akan membawakan atau sharing tentang materi manajemen. Sharingnya, filenya. Membawakan kerangka manajemen sosial dan lingkungan IDRIP untuk komponen 2 untuk BMKG. Lanjut aja. Seperti kita ketahui bahwa untuk komponen 2 itu tentang layanan peringatan dini geofisika. Tujuannya untuk meningkatkan layanan BMKG, mengembangkan layanan informasi, produk peringatan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan jaringan pemantauan seismik, juga sistem komunikasi dan TIK. Nah, di komponen 2 ada 3 subkomponen, yaitu subkomponen 1 tentang layanan sistem pengiriman, subkomponen 2.2 tentang jaringan pemantauan kapasitas peringatan dini, subkomponen 2.3 tentang penguatan kapasitas lembaga. Dalam hal ini kita mencoba untuk
manajemen tentang dampak lingkungan dan sosial. Silakan Ibu. Untuk subkomponen 2.1 tentang layanan sistem pengiriman, itu kita melihat ada beberapa potensi. Resiko lingkungan dan sosial adalah resikonya dalam kategori rendah, terutama dalam limbah elektronik, kemudian juga tentang kebisingan pada tempat kerja, pengadaan tanah dalam skala kecil, nanti kita bisa lihat, dampak masyarakat adat, resiko kekerasan seksual, dan penemuan warisan budaya. Yang bisa kita lakukan untuk langkah-langkah mitigasi terhadap resiko-resiko yang di atas, terhadap kegiatan subkomponen 21 ini, adalah screening lingkungan dan sosial atau penapisan lingkungan dan sosial, kemudian juga penerapan tata pengelolaan limbah berbahaya B3, termasuk nanti prosedur pembuangannya, dan melaksanakan prosedur pengelolaan tenaga kerja. Kalau kita lihat next, apa aja yang termasuk dalam kegiatan subkomponen 2.1, yaitu tentang upgrading sensor mini regional, upgrading juga sensor Libra, kemudian broadband seismograf, pembangunan mini rack, kemudian ada sistem earthquake early warning, ada 10 kegiatan. Next. Desiminasi, oscillograph, portable, dan terakhir adalah sistem processing strong motion. Maka silakan next. Hal-hal mitigasi yang bisa kita lakukan, pertama adalah pemilihan lokasi untuk pemasangan peralatan itu bekerja sama dengan Pemda. Teman-teman BMKG di daerah, kita kerahkan, kita mintakan bantuan. Yang pertama adalah dilakukan survei lapangan, kemudian juga tempat atau lokasi yang akan kita pasang itu harus memenuhi unsur persyaratan teknis peralatan, karena peralatan dipasang itu harus daerah yang stabil, kemudian noise-nya sangat kurang, tetapi yang harus tidak bisa diindahkan adalah faktor keamanan dan akses masuk lingkungan. Ini yang untuk memitigasi dampak-dampak sosial dan lingkungan. Dan pada pekerjaan ini di atas ini, terutama untuk pembangunan mini-rack, kemudian EWS, sistem desiminasi RWRS seperti itu. Kita lakukan langkah-langkah mitigasi untuk pemilihan lokasi adalah dilakukan survei lapangan dan bekerja sama dengan Pemda. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, upgrading mini-rack juga dan lain-lain, itu dilakukan oleh petugas yang memang benar-benar menguasai dan memahami tentang prosedur pemasangan. Kemudian kalau memang ada limbah yang dihasilkan, mereka harus tahu betul, misalkan ada sisa-sisa bahan, maka mereka harus paham betul bagaimana bisa menangani pembuangan tentang limbah. Dan ini juga fungsi kontrol mulai dari perencanaan, kemudian nanti ada proses pemilihan rekan kerja dan pelaksanaan hingga nanti pada saat commissioning test. Next. Langkah-langkah mitigasi yang lain untuk pekerjaan upgrading, misalkan contohnya itu adalah penggantian peralatan upgrading, maka pemasangan ini dilakukan dengan memenuhi aspek keamanan dan diusahakan tidak mengganggu lingkungan. Karena memang untuk pemasangan sensor seperti itu, oscillograph, intensimeter, memang itu tidak dilakukan sampai lingkungan itu terganggu lah. Dan itu memang akan kita lakukan untuk pengawasan dalam proses kerjanya. Jadi semua step by step akan dilaporkan ke kita, kantor BMKG. Dan pengadaan peralatan juga dipilih dengan mempertimbangkan bahan dari peralatan tersebut, terus kemudian aspek purna jualnya dan pemeliharaannya, sehingga dihindari peralatan yang mengandung bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Dan kami sendiri yakin untuk misalkan pengadaan seismograf, oscillograph portable itu memang bukan barang-barang yang mengandung bahan radiasi nuklir misalkan seperti itu, atau mengandung radioaktif. Next. Langkah-langkah lain, next. Nah, itu untuk subkomponen 2.1.
langkah-langkah mitigasi terhadap dampak sosial dan lingkungan untuk subkomponen 2.2, yaitu tentang jaringan pemantauan dan kapasitas peringatan dini, berpotensi risiko antara rendah hingga medium, terutama risiko tentang tenaga kerja dan kesehatan masyarakat. Ada beberapa juga mungkin limbah konstruksi, erosi tanah dan sedimentasi, dan juga mungkin berpotensi tentang limbah elektronik dan dampak biodiversitasnya. Maka yang dilakukan untuk langkah mitigasi adalah seperti tadi, sama kita lakukan penapisan lingkungan dan sosial, screeningnya, kemudian penerapan tata pengelolaan limbahnya juga tetap diawasi, termasuk prosedur pembuangan dan melaksanakan prosedur pengelolaan tenaga kerja. Apa aja yang termasuk dalam subkomponen 2.2, seperti yang tadi Pak Kapus sudah jelaskan, mari kita review. Next. Untuk subkomponen 2.2 itu termasuk pembangunan big data, data rescue, penguatan data center, pengadaan HPC, pengembangan jaringan infrastruktur, kemudian sewa jaringan komunikasi. Next. Nah, untuk subkomponen 2.3, seperti tadi ini, Bapak Ibu, yang tadi adalah yang dilakukan untuk langkah mitigasinya. Next. Oh maaf, ini yang termasuk 2.3 juga pengembangan sistem operasional INA TWS yang gedung, kemudian pengembangan sistem operasional UPT PGR3 di Bali, pembangunan gedung, capacity building, dan kajian peningkatan pengiriman diseminasi. Nah, beberapa poin ini yang masuk ke dalam komponen subkomponen 2.3 yang ada di BMKG. Next. Termasuk mikrotremor, asesmen, kemudian pengadaan sarana dan prasarana di laboratorium geofisika di SMKG, dan monitoring dan evaluasi. Next, ada beberapa hal ini yang masuk dalam subkomponen kegiatan di BMKG untuk 2.3. Maka langkah-langkah mitigasinya dicoba untuk akan kami terapkan. Pertama, misalkan pada saat pembangunan gedung INA TWS, baik di Jakarta dan di UPT PGR 3, itu memang menghasilkan resiko limbah konstruksi dan erosi tanah serta sedimentasi. Untuk itu dilakukan pemilihan pembangunan dengan konsep yang smart dan green building, dan dibangun di lahan yang memang sudah ada, sehingga tidak merusak lingkungan untuk pembangunan gedung INA TWS tadi. Untuk hal pemasangan, tetap seperti tadi dilakukan oleh petugas yang benar-benar menguasai tentang prosedur pemasangannya. Kemudian juga dia tahu bagaimana penanganan limbahnya yang dihasilkan oleh pekerjaan itu, dengan SOP pekerjaan yang jelas dan fungsi kontrol yang dilakukan oleh kita. Seperti misalkan pada pekerjaan-pekerjaan pengadaan sarana dan personal laboratorium geofisika SMKG, misalkan, atau microtremor array, monitoring aftershock, dan laser system. Ini hal-hal yang dilakukan untuk langkah-langkah mitigasi dan potensi resikonya. Next. Contoh yang lain adalah pada pekerjaan capacity building dan asesmen pengembangan ITWS, maka harus dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender misalnya, karena ini juga bisa berpotensi pada saat nanti pelaksanaan pekerjaan capacity building atau asesmen, dan tetap melaksanakan prosedur pengelolaan tenaga pengajar yang juga harus dilakukan dengan tata cara pelatihan training of trainer misalnya. Next. Untuk komponen 3 mungkin tentang resiko lingkungan dan sosial sudah digabung hampir mirip dengan subkomponen 1 dan komponen 2. Maka langkah-langkah mitigasinya akan mengikuti di komponen 1 dan 2 tentang dukungan implementasi proyek. Next. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang manajemen dampak lingkungan dan sosial yang terhadap kegiatan-kegiatan pada komponen 2, meliputi dari subkomponen 21, 22, dan 23. Jika nanti ada pertanyaan, feedback baik pada saat pelaksanaan kegiatan ini, maka bisa mengirimkan ke
email atau langsung datang ke kantor baik BMKG maupun BNPB. Demikian Pak Berton, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kami sampaikan terima kasih. Kami kembalikan ke moderator.